barulah jiwa-jiwa mereka akan terlepas sepenuhnya dari arwahnya. Hai Besti, balik lagi sama aku, Sandra Kirana di cerita kecil-kecilan. Negara Indonesia kita yang tercinta ini ternyata masih berada di peringkat bawah untuk beberapa aspek, seperti peringkat literasi global, yang menurut laporan The World Most Literate National Ranking oleh CSSU, yang dimana Indonesia menempati posisi ke-60 dari 61 negara. Dan ada juga beberapa bidang lain yang Indonesia itu cukup tertinggal dari negara-negara berkembang lainnya. Namun, aspek yang satu ini kita berada di top 5. Menarik banget. Ya, seperti yang kalian baca di thumbnail video ini, bahwa pocong, ya literally pocong, itu berada di peringkat kelima sebagai hantu terseram di dunia. Ya emang sih terseram itu universal ya, misalkan kayak aku takutnya pocong karena menurut aku pocong itu serem banget. Atau misalkan menurut kamu itu yang paling serem itu kuntilanak. Tapi hantu-hantu yang bakal aku review kali ini adalah hantu-hantu yang sering diomongin bahwa mereka ini adalah sosok paling seram di dunia. Ini kalau kedengeran ngange-ngange berisik motor gitu ya, dimaklumi karena aku tag video pada hari Sabtu jam setengah 12 malam, yang dimana warga Bandung sedang meromantisasi malam yang panjang ini dengan knalpot brongnya. Ya, hantu pertama ini berasal dari Jepang, bernama Hanako-san. Asal-usul hantu ini cukup beragam dari berbagai sumber. Ada yang mengatakan bahwa Hanako-san ini adalah seorang siswi yang menjadi korban bullying, lalu dia menghabisi nyawanya sendiri di toilet sekolah hingga menghantui para murid lainnya. Dan di versi lain juga bilang kalau Hanako-san ini adalah seorang siswi yang ngumpet di toilet sekolah saat Perang Dunia Kedua, saat terjadi pengeboman. Nah, Hanako-san ini punya ciri-ciri seperti rambutnya bob, pakai rok merah, dan seringkali muncul di toilet sekolah bilik ketiga. Dan ada nih cara buat manggil hantu Hanako-san ini, yaitu kamu perlu mengetuk 3 kali di pintu bilik ketiga toilet sekolah kamu. Terus kamu panggil, Hanako-san, apa kamu ada di dalam? Nah, jika ada hantu Hanako-san di dalam, dia bakal ngejawab, iya, aku ada di sini. Itu. Hantu terseram kedua ini diperingkati oleh pocong. Ini jam setengah 12 malam, kita ngebahas. Pocong ini sejenis hantu berwujud manusia yang dibungkus oleh kain kafan. Di Indonesia sendiri, hantu pocong ini juga sering dikenal dengan hantu bungkus atau hantu kafan. Pocong adalah hantu yang konon katanya merupakan arwah mati yang terperangkap di dalam kain kafan. Menurut mitos yang beredar, jiwa seseorang itu masih tertinggal di jasadnya selama 40 hari. Dan jika kain ikatan pocong itu tidak dilepas, maka sosok pocong ini akan keluar dari kubur untuk memperingatkan orang-orang agar bisa membukakan tali pocongnya. Dan setelah ikatan pocong itu benar-benar lepas, barulah jiwa-jiwa mereka akan terlepas sepenuhnya dari arwahnya. Aku juga pernah lihat ini beberapa video yang merekam kejadian-kejadian mistis di mana pocong itu berada di tengah-tengah aktivitas manusia. Ayo kita lihat bareng-bareng videonya. Rame apa itu? Bergerak sendiri, kenapa kamu datang hujan-hujan? Hujan, kau kenapa datang hujan-hujan? Hujan, kenapa kau datang hujan-hujan? Mantap. Jangan hujan-hujanan lah. Nah, hujan bro. Ada yang datang bro. Bismillah lah, suruh hujan-hujanan. Yang ketiga ada hantu La Llorona dari Amerika Latin. Ia adalah roh perempuan yang konon dulunya
Semasa hidup ia menenggelamkan anak-anaknya karena rasa marah dan cemburu terhadap suaminya. Namun setelah ia meninggal, ia merasakan rasa bersalah yang mendalam sehingga ia seringkali terlihat muncul di danau-danau untuk mencari anak-anaknya. Nah, kisah ini seringkali dijadikan legenda yang diceritakan oleh orang tua kepada anak-anaknya di Amerika. Hantu keempat ini bernama Manananggal dari Filipina. Manananggal adalah makhluk dalam cerita rakyat Filipina yang mirip dengan vampir. Mitos Manananggal ini cukup populer di sana, terutama di provinsi Capiz. Manananggal ini nggak suka sama garam dan bawang putih. Lumayan persis sama vampir. Ia juga menghindari belati, cuka, cahaya, rempah-rempah, dan ekor ikan pari yang seringkali dibuat menjadi pecut. Manananggal ini digambarkan sebagai sosok wanita tua yang cantik dan bisa memisahkan tubuh bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, tubuh itu kemudian terbang pada malam hari dengan sayap seperti kelelawar untuk memburu para wanita hamil yang sedang berada di rumah. Manananggal sendiri juga mempunyai lidah yang sangat panjang untuk menghisap darah atau janin bayi yang berada di dalam kandungan ibunya. Nah, titik terlemah Manananggal ini adalah tubuh bagian bawahnya. Bila tubuh bagian bawahnya ini diberikan garam atau bawang putih, maka kedua tubuh itu tidak akan bisa tergabung lagi dan akhirnya Manananggal akan mati di saat fajar datang. Nomor kelima adalah hantu Maknak dari Thailand. Menurut urban legend di sana, hantu ini dulunya seorang wanita muda cantik yang bernama Nak, yang tinggal di tepi kanal Prakanong. Dan ia memiliki cinta yang abadi dan sangat menyayangi suaminya yang bernama Mak. Nah, saat Nak hamil, Mak ini direkrut jadi tentara Thailand untuk dikirim ke medan perang, di mana di medan perang itu Mak ini terluka cukup parah. Jadi Mak ini nggak bisa pulang cepat-cepat ke rumah gitu. Nah, di sisi lain ternyata Nak ini lagi hamil. Kemudian saat Nak melahirkan, ternyata Nak meninggal dunia. Namun pas Mak ini udah pulih dari sakitnya, pasca perang, dia itu mendapati istri dan ada seorang bayi di rumahnya. Jadi si Mak ini ngerasa seneng nih, ternyata istriku udah melahirkan gitu, udah punya anak. Akhirnya mereka beraktivitas seperti biasa, seperti layaknya sebuah keluarga yang harmonis. Tapi tetangga-tetangga udah memperingati, Mak, itu bukan istri kamu, itu adalah hantu. Hantu istri dan anak kamu. Sebenarnya istri kamu tuh udah meninggal karena melahirkan. Tapi Mak ini nggak percaya. Bohong, kalian ngomong apa sih, nggak jelas, kata si Mak. Nah, pada suatu hari Mak ini lagi mau buat namprik. Nah, namprik ini kayak semacam sambalnya Thailand gitu. Terus gak sengaja dia ngejatuhin sebuah lemon ke bawah. Nah, pas dia mau ambil lemonnya, dia lihat lewat kolong kakinya ke belakang ada istrinya. Pas dilihat ternyata bener aja bahwa Nak ini adalah bukan manusia. Ternyata Nak ini adalah sosok hantu yang selama ini menyerupai manusia karena Nak ini kan benar-benar cinta sama Mak. Akhirnya Mak ini pun menyelinap keluar dan langsung melarikan diri, yang dimana Nak ini coba ngejar, tapi dia nggak bisa karena Mak bersembunyi di balik pohon blumea, di mana katanya hantu-hantu Thailand itu takut dengan daun blumea. Dan kemudian Mak itu berlari ke sebuah kuil yang dianggap sebagai tempat suci, jadi Nak tidak bisa masuk ke kuil itu sebagai arwah. Nah, dalam kesedihannya, arwah Nak ini meneror para tetangganya, para warga yang udah ngasih tahu Mak bahwa dia itu bukan manusia. Namun, katanya seorang biksu sakti menangkap arwah Nak setelah mengurungnya di dalam guci tanah. Dia juga melempar guci itu ke dalam kanal Prakanong. Nah, ada juga cerita lanjutnya di mana ada sepasang lansia yang menemukan guci itu saat memancing. Dan mereka pecahkanlah guci itu, lalu Nak terbebas saat guci itu dipecahkan. Nah, saat arwah Nak ini terlepas, bebas lagi, ada seorang biksu terhormat bernama Somdet Praputtachan, sorry banget kalau salah pronounce-nya, mengalahkan Nak dengan mengurung Nak di dahinya dan mengikat Nak di tali pinggangnya. Sebuah legenda juga mengatakan bahwa ikat pinggang biksu tadi itu dimiliki oleh keluarga kerajaan Thailand. Biksu tadi juga meyakinkan Nak bahwa di kehidupan selanjutnya Nak akan bertemu lagi dengan Mak dan akan hidup dengan bahagia seperti apa yang diinginkan oleh Nak. Jadi pada saat itu Nak akhirnya sukarela pergi ke akhirat bersama anaknya. Nah, itu tadi dia top 5 hantu-hantu terseram di dunia yang mana yang pernah kalian temuin. Amit-amit coy, jam 12 ini teh.
Coba komen di bawah untuk aku bahas cerita menarik apa lagi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, juga lonceng. Dan sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye, bestie!